Tahukah kamu kalau kopi ditemukan secara tidak sengaja? Konon, seorang penggembala kambing di Ethiopia bernama Kaldi memperhatikan kambing-kambingnya bertingkah aneh, sangat berenergi setelah makan buah beri dari pohon tertentu. Karena penasaran, Kaldi mencoba buah beri itu sendiri dan merasakan lonjakan energi yang sama. Buah beri tersebut, yang sekarang kita kenal sebagai buah kopi, dengan cepat menjadi populer. Dari Ethiopia, kopi menyebar ke Yaman, di mana kopi dibudidayakan dan diperdagangkan. Kedai kopi yang dikenal sebagai Kahve Khane menjadi pusat sosial penting di Timur Tengah, tempat orang-orang berkumpul untuk bersosialisasi, bermain game, dan berdiskusi. Pada abad ke-17, kopi telah mencapai Eropa dan dengan cepat memikat benua tersebut. Kedai kopi bermunculan di kota-kota besar, menjadi tempat pertemuan populer bagi para intelektual, seniman, dan pengusaha. Permintaan kopi tumbuh pesat yang mengarah pada pembentukan perkebunan kopi skala besar di berbagai belahan dunia. Saat ini, kopi adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi secara global, dinikmati oleh jutaan orang karena rasa, aroma, dan efek stimulasinya yang unik. Meskipun ada banyak jenis kopi, dua spesies mendominasi pasar kopi global, Arabica dan Robusta. Arabica, yang berasal dari Ethiopia, dikenal karena rasanya yang halus dan bernuansa dengan aroma coklat, karamel, dan kacang-kacangan. Ini adalah jenis kopi yang paling populer, terhitung sekitar 60% dari produksi global. Robusta, di sisi lain, berasal dari Afrika Tengah dan Barat. Sesuai namanya, Robusta adalah varietas kopi yang lebih kuat, dengan kandungan kafein yang lebih tinggi, dan profil rasa yang lebih berani dan lebih pahit. Sering digunakan dalam campuran untuk menambah intensitas dan tendangan kafein. Setiap spesies kopi menawarkan profil rasa, kandungan kafein, dan persyaratan pertumbuhan yang unik. Pilihan antara Arabica dan Robusta atau campuran keduanya pada akhirnya bergantung pada preferensi pribadi. Perjalanan dari biji kopi hingga ke cangkir adalah proses yang menarik yang melibatkan beberapa langkah. Semuanya dimulai dengan memanen buah kopi yang matang, biasanya dengan tangan. Buah kopi kemudian diproses untuk menghilangkan lapisan luarnya, memperlihatkan biji kopi hijau di dalamnya. Biji kopi hijau kemudian dipanggang, langkah penting yang mengubah sifat kimia dan fisiknya, mengembangkan rasa dan aroma khasnya. Proses pemanggangan melibatkan pemanasan biji kopi hingga suhu tinggi, menyebabkannya berubah warna, kehilangan kelembapan, dan melepaskan senyawa volatil. Setelah dipanggang, biji kopi digiling menjadi partikel yang ukurannya bergantung pada metode penyeduhan yang digunakan. Menyeduh melibatkan ekstraksi senyawa yang larut dari kopi